Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ayu Rahmadewi, NIM 2211B0193. Baik, saya di sini akan memaparkan sedikit materi mengenai pencegahan anemia pada remaja putri. Dan agenda kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu definisi anemia, yang kedua ada batasan anemia, yang ketiga ada tanda dan gejala dari anemia, yang keempat ada penyebab anemia, yang kelima ada penentuan status anemia, dan yang terakhir yang keenam ada pencegahan dan pengobatan dari anemia. Anemia merupakan salah satu kelainan darah yang umum terjadi ketika kadar sel darah merah dalam tubuh kita menjadi terlalu rendah ya. Nah, jadi hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan karena sel darah merah mengandung hemoglobin yang membawa oksigen ke jaringan tubuh. Lalu anemia dapat menyebabkan berbagai komplikasi, termasuk kelainan dan stres pada organ tubuh. Anemia sebenarnya adalah sebuah tanda dari proses penyakit dan bukan penyakit itu sendiri. Anemia sering disebut sebagai kurang darah, yaitu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah kurang dari normal, yaitu kurang dari 12, yang berakibat pada daya tahan tubuh dan kemampuan konsentrasi belajar, kebugaran tubuh, menghambat tumbuh kembang, dan dapat membahayakan kehamilan. Jika nanti hamil, dapat berbahaya jika kita terjangkit anemia. Selanjutnya ada batasan anemia, dan ini kelompok umurnya mulai dari anak umur 6 bulan sampai 5 tahun itu kadar hemoglobin yang normal yaitu kurang dari 11. Anak umur 6 tahun sampai 11 tahun hemoglobin yang normal yaitu kurang dari 11,5. Dan pada anak usia 12 sampai 14 tahun itu normalnya kurang dari 12. Sedangkan laki-laki dewasa normalnya yaitu kurang dari 13. Wanita dewasa atau wanita tidak hamil normalnya kurang dari 12. Wanita dewasa yang sedang hamil itu normalnya kurang dari 11. Berikut ada normal anemia menurut pemeriksaan hemoglobin, yaitu yang pertama tidak anemia, kadar Hb yang normal yaitu 11. Yang kedua anemia ringan, Hb-nya 9 sampai dengan 10 ya. Jika anemia sedang ada 7 sampai 8. Jika anemia berat itu kurang dari 7. Jadi bisa dikatakan anemia berat ketika Hb-nya kurang dari 7. Tanda dan gejala dari anemia. Yang pertama ada anemia ringan ya. Anemia dapat menyebabkan berbagai tanda dan gejala karena jumlah sel darah merah yang rendah dapat menyebabkan berkurangnya pengiriman oksigen ke setiap jaringan tubuh, dan anemia ringan biasanya tidak menimbulkan gejala apapun. Tetapi secara perlahan dan terus-menerus kronis, tubuh dapat beradaptasi dan mengimbangi perubahan. Dalam hal ini mungkin tidak ada gejala apapun sampai terjadi anemia yang lebih berat. Gejalanya diantaranya kelelahan, sering penurunan energi, yang ketiga ada kelemahan, sesak nafas, dan selalu tampak pucat ya. Jika biasa anak yang terjangkit anemia ini biasanya tubuhnya sering pucat. Selanjutnya ada tanda dan gejala anemia berat. Yang pertama ada perubahan warna tinja, termasuk tinja hitam dan lengket, berbau, berwarna merah marun atau tampak berdarah jika anemia karena kehilangan darah melalui saluran pencernaan. Yang kedua ada denyut jantung yang cepat. Yang ketiga ada tekanan darah rendah. Yang keempat ada frekuensi pernafasan cepat. Yang kelima pucat atau kulit dingin. Yang keenam kelelahan atau kekurangan energi. Yang ketujuh ada kesemutan.
biasanya di tangan atau di kaki gitu ya. Dan yang kedelapan ada daya konsentrasi rendah. Baik, selanjutnya ada penyebab anemia, yaitu ada anemia dari pendarahan aktif, anemia defisiensi besi, anemia penyakit kronis, anemia yang berhubungan dengan penyakit ginjal. Selanjutnya ada anemia yang berhubungan dengan kehamilan, anemia yang berkaitan dengan gizi buruk, anemia perisonia, anemia sel sabit, thalassemia, alkoholisme, anemia terkait sumsum tulang, anemia aplastik, dan yang terakhir ada anemia hemolitik. Selanjutnya ada penentuan status anemia, yaitu penurunan status anemia dapat dilakukan dengan cara biokimia maupun secara laboratorium. Nah, secara klinis dapat dilakukan dengan cara memeriksakan atau inspeksi terhadap target organ seperti pada mata, pada konjungtiva, setelah itu pada kuku, pada bibir, dan lidah. Menurut Suprisa, penentuan status anemia dapat dilakukan dengan pemeriksaan darah dan beberapa jenis metode. Ada 2 metode ya di sini, yaitu yang pertama ada metode Sahli dan yang kedua ada metode simentoglobin. Baik, yang terakhir, yang poin yang paling terpenting ya, di sini ada pencegahan dan pengobatan dari anemia. Ada 3 poin. Yang pertama, poin A, yaitu meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi. Ada hewani dan nabati ya. Yang pertama ada hewani seperti daging, ikan, ayam, hati, dan telur. Yang nabati ada sayuran yang berwarna hijau tua, kacang-kacangan, serta tempe. Dan poin B ada menambah asupan zat besi ke dalam tubuh dengan minum tablet tambah darah. Biasa waktu kita sekolah selalu seminggu sekali diberikan tablet tambah darah. Ini sangat penting sekali ya. Dan jangan lupa untuk kita minum karena ini sangat berpengaruh terhadap pengobatan atau bahkan mencegah anemia ya. Dan yang poin C ada mengobati penyakit yang menyebabkan atau memperberat anemia seperti kecacingan, malaria, dan TB atau paru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materinya sudah selesai. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.